Banyaknya tanah yang dibeli oleh pihak investor untuk dijadikan lokasi pembangunan villa dan hotel sangat disayangkan. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Bali masih bersikap permisif. Selain itu, terjadi pergeseran pola pikir masyarakat Bali yang dinilai cenderung materialistik atau berpikir instan. Selain itu, izin pembangunan sangat mudah diperoleh. Investor bahkan tidak segan-segan membidik tempat suci untuk dijadikan lokasi proyek. Hal yang sangat memprihatinkan adalah pemimpin juga turut terlibat dalam perusahaan Bali demi keuntungan pribadi. Padahal selama kampanye, pemimpin menebar janji-janji untuk menjaga keajegan Bali. Pemimpin seperti itu tidak konsisten dengan ucapannya. Pemimpin seperti inilah yang harus diwaspadai. Komitmen, konsistensi itu dengan keikhlasan. Tanpa seperti itu akan sulit sekali memutus mata rantai ketidakpercayaan ini, sehingga ujung-ujungnya menjadi sikap yang permisif itu kan. Nah, ini menurut saya adalah satu solusi yang harus dilakukan ke depan. Bagaimana pemimpin itu mampu memutus rantai itu dengan cara seperti saya bilang tadi, dengan cara bersikap, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan. Kemudian biasakan diri walaupun kita siap tidak populer dalam mengambil kebijakan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mampu menjaga wilayah ini secara baik, kembali kepada roh asalnya, sehingga dengan demikian tidak terjadi tempat-tempat yang mesti tidak dijamah harus dijamah. Nah, sehingga saya yakin dengan cara demikian desakralisasi yang disebutkan tadi itu bisa kita kembalikan menjadi seperti sedia kala. Pemerhati pembangunan Dahwijana mengatakan, pemimpin perlu melakukan revolusi mental agar bisa menjadi pemimpin satya wacana dan dipercaya. Sikap permisif perlu dikendalikan meskipun ada risiko pemimpin tersebut menjadi tidak populer. Pemimpin diharapkan mengingat bahwa mereka dipilih memimpin masyarakat atas komitmen, tekad, dan idealismenya untuk bekerja melayani rakyat. Ngurah Wirawan dan Suteja, Bali TV.